Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan seluruh siswi SMA Sion. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita muliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajar untuk dimengerti dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita ulang pujian kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh aja untuk dimengerti dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa, mari kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, yang dimana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Dan Tuhan, dimana Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu, kiranya Tuhan berkati kami semua. Dan Tuhan berkati juga Pak Yunus Heri yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menyertai dia Tuhan. Dan Tuhan berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom. Selamat pagi, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini SMA Sion. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah ada hari ini. Kami siap membaca merenungkan firman. Urapi setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Tema kita hari ini ialah berbicara tentang hidup yang ramah dan sopan santun. Kita pasti senang ketika melihat ada orang yang sopan. Sebaliknya, kita akan mengelus dada jika melihat ada orang yang berlaku norak atau tidak sopan, tidak punya sopan santun. Nah, secara umum arti kata sopan adalah hormat, tertib menurut adat yang baik, baik budi bahasa dan sebagainya. Yang jelas sifatnya selalu yang positif. Sikap inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Orang percaya yang berlaku tidak sopan hanya akan menjadi cemoohan pembicaraan akan banyak orang, menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan mempermalukan nama Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, nah, supaya kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia, sepatutnya kita merasa malu jika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan. Malu hidup dengan cara dunia. Nah, karena itu bagaimana supaya hidup kita ini adalah hidup yang membawa warna lain dari dunia ini. Warna sebagai orang yang percaya, hidup ramah dan sopan santun. Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan ialah berlaku hidup sopan. Itu berarti hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan. Hidup kudus adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Orang berlaku tidak sopan karena hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Nafsu kedagingan. Sedangkan hidup Kristiani, hidup orang percaya adalah hidup yang dikendalikan dan dikontrol oleh Roh Kudus. Karena itu Rasul Paulus berkata dan menasihati para pengikutnya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Bagian yang kedua ialah berlaku hidup sopan adalah hidup tenang. Berarti kalau kita hidup dalam keramahan, sopan santun, maka apapun yang terjadi di sekitar hidup kita, ketenangan akan selalu ada. Tidak suka dengan keributan dan tidak mencampuri urusan orang lain, dan bukan seorang pemalas. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 4:11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Bagaimana bisa menjadi berkat dan terang bagi dunia jika dalam hidup keseharian kita berlaku sangat tidak sopan? Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita kepada dua hal yang sangat ditekankan.
Yang pertama ialah orang yang sopan harus memelihara kekudusan. Yang kedua ialah orang yang sopan harus menjaga ketenangan. Atau sebaliknya, kita balik dua kata ini. Kekudusan seseorang itu akan menciptakan hidup yang sopan. Ketenangan seseorang juga akan pasti menghasilkan hidup yang sopan. Karena itu, Paulus berkata, dimanapun berada dan kapanpun waktunya, kita harus bisa menjaga perkataan, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hari-hari kita dan biarlah segala aktivitas kita di rumah atau di luar rumah, dimanapun kita berada, hendaknya lah hidup kita selalu membawa kedamaian, hidup yang ramah, hidup yang sopan, hidup yang santun, sehingga jati diri kita sebagai orang percaya akan dinikmati oleh banyak orang, sehingga kita menjadi berkat. Tuhan berkati, salam sehat. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Biarlah menjadi pedoman buat kehidupan kita semua. Terima kasih buat hambanya Pak Yunus Heri, diberkati dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita ulang pujian kita. Kau Tuhan penolongku, ya gunung batu kita, dan Dia pertahanan kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah pengharapanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
kita menutup ibadah pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk hidup ini, sehingga kami mampu ada dan terus menikmati anugerah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bagian yang sangat indah, yang akan terus mempengaruhi seluruh hidup kami, sehingga hari demi hari kami semakin baik, semakin ramah, dan semakin memiliki sifat yang sopan dan santun. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah, damai, dan sejahtera-Mu akan memimpin menyertai seluruh kehidupan kami hari ini, kekal sampai Kristus datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.